Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana, guru pendidikan agama Islam di SDN Batu Jaya 5, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG batch 1 tahun 2024 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 245060012. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN Batu Jaya 5 di kelas 5 pada materi zakat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan gerak. Oke, sebelum masuk silakan diperiksa pelatihannya ya. Dimulai dari siswa perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Nomor 1, 2, atau 3? 2. Berarti dalam keadaan? Bahagia. Ya. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri. Dikeluarkan alat tulisnya. Oke, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai khalifah ya, yang mana salah satu khalifah adalah ya, menciptakan keharmonisan di bumi ini dan saling tolong menolong. Nah, sekarang kita pelajari materi zakat. Zakat ini adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, nanti kalian
bermanfaat nggak? Oke, apa manfaatnya? Ya, pada saat menjelang Raya Idul Fitri, ketika fakir miskin menerima zakat, ya, nanti dia jadi punya beras yang banyak, ya, bahan makanan yang banyak, ya, sehingga dapat membantu fakir miskin ini, ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, jadi dengan berzakat itu kita bisa membantu mengurangi kesulitan orang lain. Nah, oke, perhatikan. Ini ada gambar. Ya. Ini gambar orang sedang ngapain? Ini panitia zakat. Ini fakir miskin. Ya, ini sedang diberi bantuan, ya, dari beras zakat, ya. Nah, fakir miskin ini merasa senang, ya, karena mendapatkan bantuan bahan makanan pokok dari amil zakat. Oke. Selanjutnya, saya jelaskan dulu apa itu zakat. Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat menurut istilah yaitu harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Ya. Nah, macam-macam zakat. Ada berapa macam-macam zakat? Dua, ya. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat atau zakat harta. Ya. Oke, yang pertama zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Zakat menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Ya. Oke, kita perhatikan video berikut ini, ya. Maka disimak. Sahabat siswa, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Oke, sekarang kita lihat tata cara menunaikan zakat fitrah, ya. Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Banyak zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Jadi kalau buat zakat jangan gunakan yang jelek, ya, harus menggunakan kualitas beras yang bagus yang kita biasa makan. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya Idul Fitri hingga sebelum Idul Fitri, ya. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Jadi kalau udah masuk tanggal 1 Ramadan, kalian udah boleh menunaikan zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tapi golongan yang paling diutamakan menerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin adalah yang paling membutuhkan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal, ya, disebut juga zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Nih yang termasuk zakat mal. Yang pertama, hasil perdagangan. Yang kedua, hasil pertanian. Yang ketiga, hasil perkebunan. Yang keempat, penangkapan. Yang kelima, peternakan.
1 tahun atau haul. Dan yang keenam mencapai nisabnya. Oke. Selanjutnya ketentuan penerima zakat. Penerima zakat dinamakan mustahik ya. Mustahik ini telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang pertama fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Yang kedua miskin. Miskin itu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga amil. Amil itu adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima riko, yaitu usaha memerdekakan hamba sahaya. Yang keenam gharib, yaitu orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan kebaikan dan kehabisan bekal. Nah, ini adalah 8 golongan penerima zakat ya. Oke, lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dipuji hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan kedua adalah miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Selanjutnya adalah rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudara-saudara kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah gharib, yakni orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Golongan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil disebut juga sebagai musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk Di sini ada pertanyaan? Saya Pak Mana. Oke, bilang silakan. Untuk bayi yang baru lahir atau anak kecil yang belum punya penghasilan zakat fitrah menjadi kewajiban siapa Pak? Oke, terima kasih. Saya yang bilang. Untuk zakat fitrah itu kan hukumnya wajib ya, dari mulai bayi sampai dengan orang yang telah dewasa ya. Nah, sedangkan anak kecil itu kan belum memiliki penghasilan ya untuk melakukan atau menunaikan zakat fitrah. Lantas itu menjadi kewajiban siapa? Jawabannya adalah zakat fitrah menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jadi zakat fitrah itu dibebankan kepada kedua orang tuanya. Oke. Ada lagi
lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada, silakan ketua kelompok maju ke depan ya. Ini ada 4 amplop ya, berisi suatu soal yang isinya adalah suatu permasalahan yang harus kalian carikan atau dicari jalan keluarnya ya, atau solusinya. Silakan maju. 4 orang. Sekarang amplopnya dibuka di kelompoknya masing-masing ya. Buka. Dibaca sama-sama isi soalnya ya, permasalahannya dibaca ya, didiskusikan dengan kelompok masing-masing, didiskusikan, dibaca. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan semua kelompoknya. Ya, dibacakan sini baris supaya teman-teman yang lain juga ikut mendengar dari soal dan jawabannya. Yang lain mendengarkan ya dari isi soal kelompok 1. Baca. Seorang nenek hidup dengan seorang cucunya yang duduk di kelas 2 sekolah dasar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sang nenek bekerja mencari botol plastik bekas untuk dikumpulkan dan dijual ke pengumpulan. Penghasilan sehari-harinya tidak tentu dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang. Menjelang hari raya Idul Fitri, sang nenek banyak menerima beras zakat fitrah dan dari amil zakat maupun yang berzakat langsung kepada nenek, sehingga sang nenek beserta cucunya mempunyai kelebihan makanan waktu itu. Pertanyaannya, apakah sang nenek dan cucunya wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya, wajib karena sang nenek dan cucunya memiliki kelebihan makanan menjelang hari raya Idul Fitri. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan jawabannya. Seorang guru honorer memiliki penghasilan 700.000 per bulan dan istrinya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih sering kekurangan. Namun guru ini sangat ingin sekali menunaikan zakat mal dan harta dari penghasilan yang ia dapat per bulannya. Pertanyaannya, apakah guru ini wajib mengeluarkan zakat mal atau harta dari gaji yang ia terima setiap bulannya? Tidak wajib, karena belum masuk batas minimal wajib zakat mal atau harta. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya, saya ada tugas ya, tugas individu. Ya. Ada RKPD, silakan nanti diisi oleh masing-masing ya. Tadi tugas kelompok sudah selesai, ada tugas individu. Diisi, dikasih nama, dibaca langkah-langkah. Saya boleh dikumpulkan ya. Di depan. Kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini. Oke, kesimpulannya adalah ya, yang pertama zakat itu terdiri dari 2 macam ya, yaitu zakat fitrah dan zakat. Yang kedua, zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa dan zakat harta untuk membersihkan harta ya. Dan zakat fitrah ini hukumnya wajib ya. Yang
dengan membacakan hamdalah